Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Anwar Ashraf, NRP 692110006, akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah pemrosesan sinyal berupa penerapan atau aplikasi dari Fourier transform atau transformasi Fourier. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan algoritma transformasi Fourier yang saya gunakan pada pekerjaan atau tugas kali ini, yaitu adalah short time Fourier transform atau STFT. Sebagaimana namanya, short time Fourier transform, jadi transformasi Fourier diimplementasikan pada segmen waktu atau segmen data yang terpotong-potong menjadi sebagian frame atau sebagian segmen sebelum nanti akhirnya diakumulasi menghasilkan keluaran dari STFT itu sendiri. Baik, jadi di sini adalah skema dari proses STFT. Jadi berikut adalah sinyal awal berupa XN, kemudian segmentasi dilakukan dengan pengaturan tertentu mulai dari fungsi windowing tertentu hingga panjang segmentasi tertentu yang diatur. Kemudian proses transformasi Fourier dilakukan dan proses tersebut dilakukan secara terus-menerus pada segmen data selanjutnya. Ada beberapa istilah pada STFT yang perlu diperhatikan ketika melakukan operasi ini, yaitu yang pertama adalah window length. Jadi M di sini menunjukkan window length, yaitu panjang dari windownya. Kemudian ada istilah lain, yaitu hop length. Nah, hop length adalah jarak ya atau panjang yang menunjukkan perbedaan dari onset antar frame. Jadi seperti selisih atau daerah yang bertubrukan antar frame-nya. Nah, dua hal tersebut yang perlu di setup selain jumlah poin FFT yang perlu ditentukan juga karena operasi yang dilakukan adalah Fourier transform. Kemudian dari proses ini diperoleh dari setiap segmen tersebut hasil dari DFT-nya. Kemudian dari hasil inilah diakumulasikan menghasilkan keluaran dari STFT. Pada sinyal audio, keluaran dari STFT berupa spektrogram yang menunjukkan kalau di audio adalah nilai power dari audio tersebut. Kemudian ada STFT di gambar sebelah kanan pada slide menunjukkan inverse dari STFT. Jadi setengah gambar di atasnya merupakan gambar yang sama dengan sebelah kiri. Hanya selanjutnya kemudian proses inverse dilakukan. Skemanya sama, jadi dari data yang ada pada domain frekuensi itu disegmentasi kembali sehingga menghasilkan beberapa frame dengan kriteria yang harus sama antara ketika proses STFT dengan inverse STFT. Kriteria seperti window length dan hop length, jenis window, dan sebagainya perlu disesuaikan agar hasil rekonstruksinya sebisa mungkin sama dengan data awal yang ada. Kemudian proses rekonstruksi dilakukan, inverse DFT-nya diterapkan pada setiap frame, kemudian hasil akhirnya diakumulasikan untuk memperoleh data hasil inverse STFT. Aplikasi dari STFT ini pada kesempatan kali ini
diterapkan pada audio enhancement atau perbaikan sinyal suara, di mana hal ini atau operasi STFT dibutuhkan pada mekanisme time frequency masking. Seperti yang disebutkan sebelumnya pada data audio keluaran STFT berupa spektrogram. Gambaran umum dari mekanisme ini, anggap ada sebuah sinyal audio. Kita misalkan audio tersebut dipenuhi dengan noise yang pada kasus ini adalah ada pengaruh dengung di sana. Kemudian kita lakukan operasi STFT sehingga diperoleh spektrogram dengung yang dimiliki audio tersebut. Setelah memperoleh spektrogramnya, kita kalikan dengan ideal ratio mass. Ideal ratio mass di sini bersifat sebagai masking yang intinya dia berisi nilai-nilai yang akan dikalikan dengan spektrogram pada audio data, sehingga segmen-segmen yang dianggap noise tersebut bisa hilang. Tambah di sini banyak segmen yang berwarna merah yang menunjukkan nilai 0 dB, sehingga segmen tersebut jika bertemu dengan ideal rasio mass yang nilainya 0, maka akan hilang. Sehingga audio keluaran dari proses perkalian ini merupakan audio yang sudah tidak mengandung atau segmen dengungnya atau segmen noise-nya hilang. Kemudian dari segmen yang sudah dibersihkan tadi, maka dilakukan proses inverse STFT untuk menghasilkan audio data yang diinginkan. Untuk simulasi ini, saya menggunakan Python yang dijalankan pada platform Google Colab. Jadi, saya coba untuk menyampaikan beberapa hal terkait codingnya. Jadi di sini import library yang digunakan beberapa framework atau library digunakan mulai dari NumPy, Soundfile, Matplotlib, SciPy, Librosa, IPython dan library lain yang diperlukan. Kemudian langkah pertama adalah mengkomunikasikan platform Google Colab ini dengan Google Drive sehingga direktorinya bisa terbaca. Kemudian melalui platform ini atau Google Colab di-upload 2 file audio. Di sini sudah terupload yaitu room impulse response untuk menghasilkan suara dengung, kemudian suara yang bersih, yaitu suara yang tidak atau bebas dari dengung. Di sini sudah terupload sehingga sudah masuk dalam direktori Google Colab. Di sini ada beberapa fungsi yang coba dibuat. Jadi fungsi pertama ada fungsi untuk mengekstrak audio, kemudian ada fungsi untuk menambahkan dengung, fungsi untuk memberikan plot domain waktu, kemudian fungsi yang mengekstrak atau mengkalkulasi mass yang nantinya digunakan pada mekanisme time frequency masking. Kemudian fungsi lainnya adalah fungsi untuk menampilkan spektrogram. Algoritma dari mekanisme time frequency masking pada pekerjaan ini diawali dengan meload audio. Di sini audio X di-upload ke workspace-nya di sini. Kemudian audio Y dibuat dengan menambahkan dengung, di mana audio dan room impulse response-nya mengalami proses konvolusi. Kemudian dilakukan proses ekstraksi mass. Nah, ini yang mungkin tadi terlewat. Dari mana mass itu berasal? Mass-nya atau ideal ratio mass-nya diperoleh dari proses kalkulasi nilai spektrogram dari Y, yaitu suara yang bersih tanpa dengung, dengan spektrogram dari N, yaitu suara yang sudah ada dengungnya atau noise-nya. Algoritmanya seperti ini, yaitu adalah nilai spektrogram Y kuadrat dibagi dengan nilai spektrogram Y kuadrat ditambah nilai spektrogram N kuadrat di akar.
Jadi line ini yang menunjukkan proses kalkulasinya, sehingga diperoleh mass. Kemudian ini saya coba running kembali. Ya, di sini sudah ditampilkan. Oh ya, tadi terlewat untuk setupnya di sini menggunakan point FFT 512, hop length-nya 64, dan wing length-nya 512. Pemilihan nilai-nilai ini didasarkan pada pendekatan ya. Ada beberapa kali trial error, sehingga diperoleh resolusi yang bagus pada spektogramnya. Kemudian ini gambarannya, sumbu X waktu, sumbu Y frekuensi. Jadi melalui spektogram bisa memperoleh 3 informasi, mulai dari informasi waktu, frekuensi, dan power, atau ya power dari audionya. Di sini ada clean audio spektogram, jadi gambar spektogram yang belum ada dengung. Kemudian ini reverberan, bisa dilihat hasil konvolusi menyebabkan ada semacam seretan ya pada segmen-segmen yang awalnya kosong menjadi terisi atau terseret oleh segmen-segmen sebelumnya. Sehingga ada beberapa informasi yang nanti kalau kita dengar audionya mungkin hilang. Kemudian ini hasil kalkulasi mass-nya. Jadi banyak segmen merah yang itu menunjukkan sebenarnya itu ada segmen yang harusnya hilang dari audio tersebut. Dan ini hasil mass-nya, yaitu hasil proses perkalian spektogram yang ini dengan spektogram yang merah ini. Baik, kemudian spektogram yang terakhir inilah yang dihasilkan. Proses selanjutnya adalah melakukan inverse STFT dan diperoleh kemudian YN di sini adalah variabel suara yang sudah dihilangkan dengungnya. Kemudian saya coba di sini tampilkan plot datanya. Ini audio data sebelum dengung, audio data setelah ditambahkan dengung, audio data setelah mengalami proses time frequency masking. Dan kita coba dengar sama-sama audionya. Ini audio belum ditambahkan dengung. She had a dark suit and greasy wash for all year. Kemudian ini suara yang dengan She had a dark suit and greasy wash for all year. Dan ini yang sudah dihilangkan segmen dengungnya melalui mekanisme time frequency masking. She had a dark suit and greasy wash for all year. Ya, memang tidak sesempurna audio yang pertama, tapi itu adalah salah satu mekanisme audio enhancement yang bisa diterapkan dalam banyak kepentingan atau tujuan lainnya. Kurang lebih itu, dan sebenarnya perlu ada pengukuran ya untuk mengukur bagus tidaknya audio enhancement yang dilakukan menggunakan metrik tertentu yang pembahasan terkait hal tersebut berada di luar penyampaian tugas ini. Terima kasih, saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.